Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks deskriptif. Ada yang tahu apa itu teks deskriptif? Benar sekali, teks deskriptif adalah upaya seseorang untuk mengekspresikan dirinya sendiri ketika ia melihat, merasakan, memikirkan segala sesuatu ke dalam bentuk tulisan atau paragraf. Nah, di sini juga ada menurut Hakim tahun 1993 mengatakan bahwa teks deskriptif adalah penggambaran atau hasil lukisan objek tentang keadaan yang sebenarnya terjadi. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi teks deskriptif. Apakah ada yang tahu fungsinya apa? Nah, fungsi teks deskriptif sendiri yaitu untuk meningkatkan minat pembaca seseorang, karena struktur teks yang dibuat secara menarik mungkin akan membuat minat pembaca semakin tinggi. Oleh karena itu, seorang pembaca tidak akan cepat merasa bosan karena seorang pembaca akan juga tetap merasakan atau ikut mengekspresikan apa yang ia baca. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks deskriptif. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri teks deskriptif? Nah, ciri-ciri teks deskriptif itu ada dua. Yang pertama, lebih menekankan kepada teknik dan metode yang berdasarkan dengan tata kebahasaannya. Yang kedua, itu ada lebih memfokuskan kepada masalah atau judul yang ingin dideskripsikan. Nah, setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kita akan membahas tentang struktur teks deskriptif. Apa saja sih yang ada di struktur teks deskriptif? Yang pertama yaitu ada identifikasi dan yang kedua ada deskripsi. Yang dimana identifikasi ini berisikan tentang judul atau permasalahan-masalahannya. Yang kedua ini ada deskripsi. Yang deskripsi ini adalah untuk menceritakan secara rinci suatu objek yang diceritakan di identifikasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih langkah-langkah dalam penyusunan teks deskriptif itu. Nah, sebelum saya menjelaskan, apakah kalian ada yang mengetahuinya terlebih dahulu? Jika belum, saya akan memberitahu apa-apa saja sih yang dibutuhkan dalam langkah-langkah penyusunan teks deskriptif. Langkah-langkah dalam penyusunan teks deskriptif itu memiliki 3 langkah. Yang pertama, menentukan judul. Misalnya, kita membutuhkan topik yang menarik untuk meningkatkan minat membaca seseorang. Contohnya seperti saya adalah titipan Tuhan, dan itu adalah contoh yang menarik untuk dijadikan suatu judul. Yang kedua, membuat skema rangkaian kalimat. Maksudnya di sini adalah kita harus pintar-pintar memilih kata-kata yang menarik dan sesuai dengan tata bahasa untuk dijadikan kalimat paragraf penjelasan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah membuat skema kalimat pendukung atau juga penutup yang menarik dan sebaik mungkin. Misalnya seperti kita membuat kesimpulan yang sangat menarik dan memberikan pesan moral yang bermanfaat untuk para pembacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang teks pidato. Yang pertama-tama itu yaitu hakikat teks pidato. Pidato ialah suatu kegiatan berbicara di depan umum dengan menggunakan teks serta berisi gagasan atau pendapat yang memberikan gambaran suatu hal. Adapun fungsi teks pidato. Fungsi teks pidato terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu mempermudah komunikasi. Fungsi teks mempermudah komunikasi antara pembicara dengan pendengar. Pembicara bisa menyampaikan gagasan, ide, serta saran kritik, sehingga terjalinlah komunikasi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menciptakan suasana kondusif. Kenapa? Karena suasana kondusif hanya dengan satu orang saja berbicara atau berpidato dengan pendengar dengan jumlah banyak. Yang ketiga, menciptakan hubungan harmonis. Menciptakan hubungan harmonis di sini, pidato berbicara langsung di muka umum atau kepada pendengar, sehingga terjalinlah hubungan harmonis yang saling menguntungkan dan juga bisa memberi saran serta kritik. Adapun ciri-ciri teks pidato. Ciri-ciri teks pidato terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Dalam berpidato harus memiliki
gagasan, ide, serta saran kritik. Yang kedua yaitu isi pidato disesuaikan dengan topik. Dalam berpidato harus disesuaikan dengan topik yang tertentu, baik itu sudah atau akan berlangsung. Yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Dalam berpidato atau seseorang yang sedang berpidato harus bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Yang keempat, isi pidato yang jelas. Isi pidato harus jelas kebenarannya dan tidak menimbulkan pertentangan. Selanjutnya, struktur teks. Struktur teks terbagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama yaitu pembukaan. Di dalam pembukaan ini berisi salam pembuka, ungkapan salam, serta menyampaikan tujuan dalam berpidato. Yang kedua, isi. Isi di sini terdapat pembahasan yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah penutup. Penutup di sini berisi salam penutup serta menyimpulkan kesimpulan dari berpidato tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan langkah-langkah dalam menyusun teks pidato, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang bisa Anda tempuh yaitu dengan menentukan topik pembicaraan. Hal ini menjadi penting karena agar pembicara menguasai topik yang dibicarakan. Anda juga dapat menambahkan materi pendukung sesuai dengan topik seperti menambahkan ilustrasi, mencantumkan bukti alasan yang kuat. Yang kedua, seperti yang dibahas pada materi pidato tentang tujuan pidato, bahwa dalam menetapkan tujuan berpidato, selayaknya Anda mengukur kemampuan diri dan dapat memberikan arti bagi audiens. Ketiga, kerangka pidato seperti yang kita ketahui bersama bahwa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Dalam bagian ini Anda dapat melihat materi mengenai kumpulan contoh pidato sebagai referensi Anda dalam menyusun kerangka pidato. Yang keempat, tahapan atau langkah yang keempat, membuat atau menyusun naskah pidato dengan berdasarkan referensi topik yang sudah Anda kumpulkan pada langkah pertama. Yang kelima, langkah terakhir yaitu dengan menyunting teks pidato yang sudah Anda susun tersebut dengan maksud mengoreksi ulang jika ada kata kurang pas, kasar, kurang komunikatif, dan sebagainya bisa diedit di tahapan ini. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang teks surat tanggapan pribadi. Jadi, teks surat tanggapan pribadi itu sama dengan surat pribadi. Teks surat tanggapan pribadi itu adalah balasan dari surat pribadi itu sendiri. Jadi, teks surat tanggapan pribadi dan surat pribadi bisa dikatakan sama. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi teks surat tanggapan pribadi atau surat pribadi. Fungsi dari surat pribadi ini sebenarnya sama saja dengan surat-surat pada umumnya. Namun, ada fungsi utama atau fungsi khusus yang membedakan surat tanggapan pribadi atau surat pribadi ini dengan surat-surat lainnya. Fungsi umum dari teks surat tanggapan pribadi atau surat pribadi ini adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung antara dua belah pihak atau lebih. Lalu, apa saja sih fungsi khusus atau fungsi utama dari teks surat tanggapan pribadi atau surat pribadi ini? Fungsi khusus dari surat tanggapan pribadi atau surat pribadi ini adalah yang pertama, yaitu sebagai alat untuk menyampaikan kepentingan atau keperluan pribadi ketika seseorang tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat atau media untuk mengembangkan kreativitas
dan literasi pada anak sekolah dasar, khususnya di kelas rendah. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan kita, baik itu sedih, bahagia, tertawa, tersenyum, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri teks surat tanggapan pribadi atau teks surat pribadi. Jadi, ciri-ciri dari teks surat tanggapan pribadi atau surat pribadi ini adalah yang pertama, yaitu tidak menggunakan gaya penulisan surat resmi seperti kop surat, lampiran surat, nomor surat, sebagaimana surat resmi lainnya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah tidak menggunakan format penulisan yang baku dan cenderung bersifat informal. Yang ketiga, bersifat personal atau pribadi. Jadi, maksudnya di sini, teks surat tanggapan pribadi ini bersifat tidak menyeluruh. Yang artinya di mana teks surat tanggapan pribadi ini hanya ditujukan untuk satu orang saja. Yang keempat, salam pembuka dan penutupnya bervariasi. Jadi di salam penutup ini kita bisa menggunakan salam, kita juga bisa menggunakan hai, halo, dan lain sebagainya. Dan di salam penutup pun sama, itu juga bervariasi. Kita bisa menggunakan salam juga untuk menutup surat, atau kita bisa juga menggunakan salam manis sahabatmu, salam cinta kekasihmu, dan salam rindu sahabatmu, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan daripada si penulis. Jadi untuk bahasa sendiri, si penulis ini bebas mau menggunakan bahasa apa saja, baik itu formal, informal, dan lain sebagainya, baik itu baku ataupun tidak. Yang terakhir, secara etis lembar surat tanggapan pribadi ini tidak terlalu dibatasi. Maksudnya, kita sebagai penulis bebas menentukan berapa halaman yang ingin kita tulis, berapa lembar yang ingin kita tulis. Selanjutnya kita masuk kepada struktur daripada teks surat tanggapan pribadi. Struktur daripada teks surat tanggapan pribadi ini terdiri dari yang pertama, tanggal dan tempat penulisan surat. Jadi, seperti surat-surat pada umumnya, baik itu surat resmi ataupun tidak resmi, surat tanggapan pribadi ini juga memiliki tanggal dan tempat penulisan surat, di mana letak tanggal dan tempat penulisan surat ini berada di pojok kiri paling atas. Yang selanjutnya yaitu tujuan surat. Jadi di surat tanggapan pribadi ini, tujuan surat itu maksudnya di mana surat ini akan ditujukan atau lokasi si penerima suratnya. Yang selanjutnya salam pembuka. Jadi di salam pembuka ini biasanya itu berupa salam atau sapaan dari si penulis kepada si penerima surat itu. Yang selanjutnya isi surat. Jadi isi surat ini biasanya berisi hal-hal yang ingin disampaikan oleh si penulis atau hal-hal yang ingin diungkapkan oleh si penulis kepada si penerima. Yang selanjutnya salam penutup. Jadi salam penutup ini biasanya berupa salam atau ucapan-ucapan rindu daripada si penulis ke penerima surat. Selanjutnya pengirim surat. Jadi pengirim surat ini yaitu si penulis tadi yang menulis suratnya mulai dari awal hingga pada akhir surat. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah menulis teks surat tanggapan pribadi. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyusun kerangka surat. Jadi menyusun kerangka surat ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis
tanggal dan tempat surat tersebut ditulis. Kemudian kita menulis alamat suratnya, lalu tujuan suratnya kemana. Kemudian baru kita menulis isi daripada surat tersebut dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita mengembangkan kerangka tadi menjadi sebuah surat. Jadi kerangka-kerangka yang sudah kita tulis tadi itu kita kembangkan. Mulai dari isi tadi kita kembangkan lagi isinya, kemudian kita kembangkan lagi ada salam penutup, ada penutup surat dan lain sebagainya. Yang langkah selanjutnya yaitu menulis penutup daripada surat tersebut. Langkah terakhir yaitu kita menulis salam penutup dan pengirim surat atau nama pengirim atau penulis daripada surat ini. Nah, itulah video dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.